Perang saudara di Suriah kembali mencuat setelah kelompok pemberontak melancarkan serangan mengejutkan di kota Aleppo pada Jumat 29 November 2024. Kelompok pemberontak berhasil merebut Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, dari pasukan pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Pemberontak Suriah untuk pertama kalinya mampu mencapai Aleppo setelah 8 tahun atau sejak diusir keluar oleh tentara rezim Bashar al-Assad pada 2016 silam. Kini, konflik di Suriah kembali memanas dan menjadi sorotan dunia setelah beberapa tahun mereda. Lantas, apa sebenarnya pemicu perang saudara di Suriah yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade itu? Bersama saya Arini Kusuma, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Konflik di Suriah berawal dari rakyat yang tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang merupakan penerus rezim Assad sekaligus keturunan dari Hafez al-Assad. Rezim Assad disebut kental dengan pemerintahan otoriternya yang berlangsung di Suriah selama lebih dari 30 tahun. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang konflik di Suriah berkaitan dengan pemerintahan Bashar al-Assad, yakni adanya kesenjangan sosial, dominasi partai Ba'ath yang lama tidak berkuasa di Suriah, kurangnya distribusi pangan, tingkat pengangguran tinggi, dan aksi represif pemerintah Suriah dalam menghalau kritik masyarakat. Tak hanya itu, salah satu pemicu perang saudara Suriah adalah fenomena Arab Spring yang pertama muncul pada tahun 2010. Arab Spring adalah gelombang revolusioner yang disebabkan adanya rezim otoriter di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2011, fenomena itu menyebar hingga ke Suriah. Fenomena itu lantas memicu gerakan revolusioner Suriah yang berusaha melawan sistem pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan Bashar al-Assad. Dengan adanya fenomena itu, lantas menginspirasi para aktivis pro-demokrasi di Suriah untuk lebih berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Saat itu, kelompok remaja menyuarakan kritiknya dengan menggambar slogan anti pemerintah di kota Dara pada 11 Maret 2011 yang isinya mengajak seluruh rakyat untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pemerintah Suriah lantas menanggapi peristiwa itu dengan kekerasan. Kepolisian Suriah memenjarakan dan menyiksa seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan anti pemerintah. Tak disangka, tindakan itu mengakibatkan aksi protes meluas hingga ke kota-kota lain di Suriah. Pada tahun 2012, situasi politik di Suriah semakin memanas. Saat itu, Bashar al-Assad disebut menginstruksikan kepada militer untuk memakai segala cara menghalau aksi protes masyarakat. Situasi diperparah dengan adanya perang saudara antara masyarakat pro-pemerintah dan golongan revolusioner di berbagai kota Suriah. Tahun 2014, muncul kelompok oposisi baru yaitu ISIS yang berupaya untuk mendirikan kekhalifahan di Suriah dan Irak. ISIS yang berada di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi kemudian menguasai sebagian besar wilayah Suriah pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Dunia internasional pun khawatir akan eksistensi ISIS di Suriah. PBB dan negara-negara besar lantas turun tangan dalam membasmi keberadaan ISIS pada akhir tahun 2015. Maret 2019, ISIS dikalahkan dan wilayah Suriah dalam pengawasan Dewan Keamanan PBB. Delapan tahun berlalu, konflik kembali memanas ketika kelompok pemberontak melancarkan serangan mendadak di kota Aleppo pada Jumat 29 November 2024 yang merupakan kali pertama pasukan pemberontak merebut wilayah Aleppo sejak tahun 2016. Serangan itu usai pemberontak membentuk koalisi baru yang disebut sebagai Komando Operasi Militer.
Mereka menyerang desa-desa di luar Aleppo dan menguasai sebagian besar kota. Para pemberontak disebut ingin mengambil keuntungan dari pemerintah yang sedang melemah dan sekutu pemerintah yang sangat sibuk dengan konflik lain. Para analis menyebut bahwa pemberontak Suriah memanfaatkan kekosongan yang ditinggalkan pemerintah dan sekutunya untuk maju di Suriah. Kelompok pemberontak itu terdiri dari spektrum kekuatan oposisi yang luas yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham. Mereka merupakan bekas afiliasi Al-Qaeda di Suriah yang dulunya bernama Front al-Nusra. Mereka telah menjadi penguasa de facto di Idlib dan bergabung dengan kelompok yang didukung oleh Turkiye dan kelompok lain yang sebelumnya didukung Amerika Serikat. Tentara Pembebasan Suriah, salah satu bagian dari koalisi pemberontak yang menguasai kota Aleppo, menyebut mereka telah menguasai kota Tal Rifa'at dan kota-kota Ain Dakna serta Sheikh Isa di bagian utara Aleppo. Mau kemana? Aku masih mau lanjutin ceritanya loh. Jangan kemana-mana dulu dong. Jangan lupa juga klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Kalian mau denger cerita apa lagi nih? Bisa komen di bawah ya. Udah belum? Kutungguin nih. Oke, kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya. Pemerintah Suriah memberikan respon keras terhadap serangan mengejutkan kelompok oposisi. Dengan bantuan Rusia, JC Tempur melancarkan serangan ke kota Idlib yang dikuasai pemberontak pada Minggu 1 Desember 2024. Serangan itu terjadi setelah Presiden Bashar al-Assad berjanji untuk menghancurkan kelompok pemberontak yang telah menyerbu Aleppo. Tim penyelamat melaporkan serangan itu menewaskan setidaknya 7 orang dan melukai puluhan lainnya. Sementara itu ribuan warga terpaksa melarikan diri dari Aleppo di Suriah Utara karena kelompok pemberontak meningkatkan serangan di wilayah itu. Bahkan para pemberontak disebut berhasil memasuki bangunan di Aleppo yang disebut sebagai Istana Presiden Bashar al-Assad. Pada Selasa 3 Desember 2024, kelompok pemberontak mengeklaim telah merebut 4 kota lainnya, sedangkan pasukan pemerintah merebut kembali beberapa wilayah. Perebutan kota-kota itu merupakan yang terbaru dalam upaya pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham serta pejuang oposisi yang didukung Turkiye. Para pemberontak kini disebut berada sekitar 10 km dari Hama yang merupakan kota terbesar keempat di Suriah. Pertempuran Aleppo tahun 2016 menjadi titik balik dalam perang saudara antara pasukan pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak. Usai melemahkan kelompok oposisi dan menguasai Aleppo tahun 2016, rezim Assad mampu memperkuat genggaman terhadap wilayah-wilayah strategis di Suriah. Namun, serangan kilat pada Jumat 29 November 2024 membuat Aleppo kembali jatuh ke tangan kelompok oposisi dan meningkatkan ketegangan. Dengan pemberontak menguasai Aleppo, termasuk lokasi militer utama dan bandara, serangan balik apapun dinilai akan sulit dilakukan militer Suriah. Kini, Suriah kembali membara. Konflik selama 13 tahun ini pun membuat rakyat Suriah seperti jatuh semakin dalam ke jurang perang saudara yang tak kunjung berakhir. Saya Arini Kusuma, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.